Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat. Bilangan bulat juga merupakan bilangan rasional. Contohnya seperti yang udah saya tuliskan. Nah, di sini di bilangan rasional tersebut akan ada 3 pembahasan. Yang pertama ada di antara dua bilangan bulat, yaitu ada mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional. Terus juga ada menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan desimal. Dan yang kedua itu ada membandingkan bilangan rasional. Ada bilangan rasional pada garis bilangan. Dan yang ketiga ada operasi hitung bilangan rasional. Itu ada 3 juga, memberikan estimasi hasil operasi hitung, operasi penjumlahan dan pengurangan, dan operasi perkalian dan pembagian bilangan rasional. Nah, di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu di antara dua bilangan bulat. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional. Nah, bisa kalian perhatikan ada sebuah pizza yang sudah dipotong dan dibagi. Perkenalkan bab ini dengan memperhatikan nilai tak bulat dalam konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan lewat ilustrasi pizza. Nah, jadi di sini ada 5 potong pizza yang sudah dibagi 3. Berarti ada 8 per 3 yang jadi 8 itu ada 8 potong, 3 itu yang sudah dibagi. Oke, lanjut ke contoh kedua, yaitu mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional. Ini yang di tabel tersebut bahwa bentuk pecahan A per B tanpa penyederhanaan juga termasuk bilangan rasional. Jadi situ ada A, ada B, dan ada A per B. Dan si A per B itu tuh hasil dari bilangan A dan B. Jadi kayak semisal contoh A-nya 1, B-nya 2, berarti A per B-nya itu 1 per 2. Nah, lanjut ke materi kedua dengan menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Situ ada tabel yang berisi bilangan dan bentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Bahwa untuk penulisan bilangan rasional yang berbeda-beda bisa memiliki nilai yang sama. Di sini juga menekankan bahwa min 1 per 2 dan min 2 1 per 2 dan 0,5 itu mereka keempatnya itu termasuk bilangan rasional. Contoh yang selanjutnya yaitu menyatakan bentuk A per B ke bentuk desimal yang berulang dan tak terbatas, seperti A per B itu kan 1 per 4, nah desimalnya itu berarti menjadi 0,25, dan 1 per 8 itu pecahannya untuk desimalnya itu 0,125. Contoh yang selanjutnya, bilangan asli itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah itu dari 0 dan seterusnya. Bilangan bulat itu seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Begitupun bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, di sini juga ada contoh lagi bilangan irasional bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan real. Oke, lanjut ke subbab berikutnya, yaitu membandingkan bilangan rasional. Di sini materinya ada bilangan rasional pada garis bilangan. Pada subbab membandingkan bilangan rasional ini, kita ajak untuk membandingkan bilangan rasional dalam bentuk pecahan, desimal, atau keduanya, baik yang positif maupun negatif. Lanjut ke materi kedua, yaitu operasi hitung bilangan rasional. Ada memberikan estimasi hasil operasi. Ini seperti contohnya ada beberapa sendok, itu tentunya dengan ukuran yang berbeda-beda.
Nah, di sini ada, kita untuk lakukanlah estimasi untuk menentukan sendok ukur dan cangkir ukur mana yang harus digunakan untuk menakar sebuah kebutuhan. Di bawah ini. Jadi, untuk sendok yang 1/3 itu untuk mengukur, saus saus tiram dengan menggunakan sendok ukur, satu 1/2. Untuk 3/4 garam itu diukur dengan sendok, 1 sendok teh. 9/10 cangkir kaldu itu diukur dengan cangkir 1 cangkir, dan yang 1/5 cangkir kecap asin digunakan, eee cangkir ukur yang 1/4. Oke, lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan nasional. Pada bagian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan nasional, mengulang kembali penjumlahan dan pengurangan bilangan nasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan termasuk pecahan campuran. Contohnya seperti yang ada di tabel yang sudah saya tuliskan. Oke, lanjut ke lakukanlah operasi hitung untuk menentukan ketercukupan tepung, beras, gula pasir, dan santan. Operasi hitung apa yang harus digunakan? Tepung beras. Jadi kita menghitung total semuanya. Jadi dari tepung beras dari tepung itu ada 10 dikurangi beras itu 1/3/4 ditambah gula pasir 2/1/3 dan ditambah santan itu 1/5 dan totalnya itu 5/12. Untuk caranya itu samakan dulu penyebutnya baru bisa kita hitung. Begitupun yang gula pasir dan santan. Oke, lanjut ke apakah ada bahan yang tersisa? Berapa banyak sisanya? Jawab. Tepung beras akan tersisa 5/12 cangkir. Gula pasir akan tersisa 3 sendok makan. Dan soal yang terakhir itu ada apakah ada bahan yang kurang? Berapa banyak kekurangannya? Santan akan kurang 1/4 cangkir. Oke, lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan nasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal. Bahwa bilangan nasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal dapat diubah ke bentuk pecahan sehingga dapat melakukan prosedur penjumlahan bilangan rasional dalam bentuk pecahan seperti pada aktivitas sebelumnya. Nah, contohnya seperti di tabel ini ada 0,54 ditambah 0,32 dengan hasil 0,86. Dan contoh selanjutnya itu ada 0,5 ditambah 0,12 hasilnya 0,62. Begitupun seterusnya. Lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan nasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal dan pecahan. Jadi di sini ada soal 2/5 ditambah 0,3. Itu hasilnya kenapa bisa jadi 7/10? Karena eh karena di sini ada pecahan desimalnya, jadi kita ubah si 0,3 ini ke jadi pecahan, yaitu menjadi 3/10. Jadi 2/5 ditambah 3/10 itu hasilnya 7/10. Kenapa? Karena kita samakan penyebutnya baru ketemu hasilnya si 7/10. Begitupun yang pengurangan juga sama. Jadi si 2/5-nya ini dibikin desimal senilai jadi 0,4 dikurangi 0,3 yaitu hasilnya 0,1. Lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan nasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ini bisa langsung aja 3/4 dikali 1/2 yaitu hasilnya 3/8. Nah, jika pembagian itu semisal 24/10 dibagi 2/10, nah kita balik jadi 2/10 dikali 10/2 itu hasilnya 12 karena kan pembagian jadi harus diubah dulu yang harus diubah dulu. Terus ada contoh lagi ini ke bilangan desimal yaitu 2,4 dikali 0,2 yaitu hasilnya 0,48 dan 12,5 dikali 1,3 yaitu hasilnya 16,25. Oke, ini yang terakhir perkalian dan pembagian bilangan nasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan juga desimal. Di sini ada soal min 1/2 dikali 0,8. Nah, bilangan 0,8 ini harus dinyatakan
ke bentuk pecahan menjadi 8/10. Jadi min 1/2 dikali 8/10 hasilnya min 8/20. Begitupun yang pembagian 18/25 dibagi 0,3. Nah, si 18/25 ini harus kita jadikan desimal, yaitu sebesar 0,72 dibagi 0,3 yang hasilnya 2,4. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.